intinya itu. Sebenarnya inti dari podcast ini adalah menyadarkan kalian kalau zodiak itu tidak baik, tidak relevan, tidak kompeten sama sekali, nggak ada ujungnya gitu loh. Kayak apa sih kalian tuh kenapa suka sama zodiak gitu? Halo semuanya, welcome to Tisu. Biasa. Ingat. Apa kabar semua? Baik nggak? Baik Baik nggak? Kalian udah nonton minggu lalu belum? Udah. Asik kan? Asik lah, kita kan intriguing, makanya dia balik lagi sini sekarang. Makanya kalian balik lagi kan? One more. Iya. Jadi Today kita ngomongin hal yang apa? Apa sih, ini tabu gak sih di orang-orang? Enggak sih. Enggak ya? Kayak justru lagi ngetren gak sih? Lagi ngetren ya? Mm-mm. Oke, kita ngomongin tentang MBTI. MBTI versus Astrologi sih ya? astrologi, Iya. zodiak. Jadi gini kayak gue pengen nanya ke lu itu orangnya zodiak banget atau MBTI banget atau enggak sama sekali? Gue sama sekali enggak dua. Oh enggak. Jadi lu percaya apa? Gue gak percaya apa-apa, gue percaya kalau Parah, orang enggak, bukan gitu. Oh enggak. Saya orang Islam. Enggak, jadi orang A, orang B, orang C, orang D itu beda semua. Gue mikirnya kayak gitu, selalu kayak begitu. Oh, oke. Jadi gue gak pernah kayak, kalau misalkan lu zodiaknya ini sama, berarti lu berdua orangnya sama. Enggak, gue gak pernah kayak gitu. Jadi gue hari ini mau merubah perspektif lu tentang hal itu. Gue juga mau merubah perspektif kalian tentang hal itu. Tuh, lu mau di brainwash sama Jason jangan. Iya. Jadi lihat dulu dong kuku gue. Di Zoom. Keren. Editing potential. Jadi gue pengen ngejelasin tentang MBTI. Sebelum lu tahu belum MBTI itu singkatannya apa? Makan bareng teman. Intimate. Enggak, gue gak tahu. Nggak tahu. Gue gak tahu. Aku ke. Apa? Nggak ada nggak jadi. Nggak boleh, harus jadi. Myers Bridge type apa sih gue lupa lagi. Bener. Tuh coba. Itu pokoknya nama penciptanya terus di I-nya gue lupa apa. Oh, Iya. nama orang. Nama orang nih, gue jelasin ya. Jadi MBTI itu adalah singkatan dari Myers Bridge Type Indicator. Tulisannya. Nah, itu adalah namanya siapa sih Myers Bridge itu siapa? Jadi kayak Catherine Cook Bridge itu sama Isabel Bridge Myers itu adalah dua orang sosok penggagas tipe kepribadian MBTI. Emang agak narsis sih orangnya. Dikutip dari akupintar.id. Oke. Ini Gitu. bukan kita ngomong ya. Nah, MBTI itu tuh kayak tes kepribadian. Jadi pakai serangkaian pernyataan gitu tentang preferensi orang pada 4 bagian domain. Jadi nanti kita jelasin nih. Sebelumnya lu udah pernah tes belum? Udah, tadi pagi. Oke, tadi pagi. Apa? Emang kepribadian lu apa? Nih, MBTI gue, sorry gue buka HP yang apa ya? Iya, apa? MBTI Gue tahu kepribadian dia. Apa? Ngajak gelut. Gak ada hubungannya, anjing. Dia buka lapak sendiri. Oh. Gue ISFJ. Strip T. Gue Defender, kayak Van Dijk gitu. Bukan ya. Apa? Coba jelasin tentang Defender ini apa? Sebenarnya gue gak ngerti sama sekali. Nggak ngerti. Tapi ini tulisannya di sini. Defenders are very dedicated and warm protectors, always ready to defend their loved ones. So, jadi my loved ones ada Van Dijk di sini, tenang aja. Oh, iya. Gitu, Defender. Iya. Ngejaga gawangnya supaya nggak bobol. Betul. Jangan dong, nggak boleh. Kita harus menjaga gawang masing-masing kan. Ya semoga kamu gue jaga deh. Semoga kamu gue jaga. Iya, gue ISFJ T. T-nya tuh apaan sih? Turbulent nih. Turbulent. Iya. I-nya itu introduction, introvert. S-nya itu apa? Gini. Jadi gue mau jelasin juga. Jadi kayak itu kan ada beberapa item gitu kan. Kayak misalkan kalau kalian udah pernah tes nih, itu tuh ada introvert, extrovert, sensing, intuition, thinking, feeling gitu-gitu, judging, perceiving. Okay. Jadi antara itu tuh. Jadi antara yang pertama itu kan I atau E, yang kedua itu S atau N, yang kedua itu T atau F, yang keempat itu J apa P gitu. Kalau lu kan ISFJT tuh. Iya. Nah gitu, jadi ada antara dua itu tuh, introvert, extrovert, sensing, intuition, thinking, feeling, judging sama perceiving gitu. Oke. Nah tadi kan lu ESFJ, kalau gua itu ENFP.
ENFP introvert, extro. Jadi kalau gue itu extrovert, intuition, feeling sama perceiving. Oke. Itu strip T-nya apa? Gak ada lu. Turbulent gue sama. Oh, sama Kayak lu. Chaotic, kita anak-anak chaotic. Anak-anak chaotic. Nah, kalau lu itu kan berarti ISFJ. Introvert, sensing, feeling, judging. Gitu. Anaknya judging banget ya, Pak. Judging, gue judgmental. Parah. Yeah. Jadi kalau lu ketemu sama orang-orang yang mental health-nya nggak bagus, gimana lu? Perasaannya? Tapi nggak akurat. Nggak akurat, sumpah. Oh, nggak akurat ya? Gue orangnya toleran. Oh, jadi T-nya ini toleran. Macet banget. Toleran. Gue T-nya orangnya toleran. tolerir. Gue sangat-sangat tolerir. Ini bukan EWTI, bukan Emir Wilanda. Apa tadi? EWTI. EWTI. EWTI ini. EWTI. Apa? Emir Wilanda Type Indicator. Iya. Enggak, jadi bukan. jadi MB nggak ada. Nggak ada. Ini MB nggak ada. IDUBS. IDUBS. Enggak. Tadi lu bilang apa kalau misalnya gue ketemu orang ini? Gini apa namanya? Nggak akurat. Kenapa? Soalnya gue nggak judgmental. Benernya gitu. Ya gitu. Cuma nggak tahu tadi gue waktu ngisi-ngisi tesnya. Iya kan? Iya. Karena dia kayak lu dikasih beberapa pertanyaan kayak 50 kali kalau lu nyadar gak sih banyak banget? Iya banyak. Iya. Setiap selesai session kayak 10%. Iya, kalau gini loh sebenarnya tuh dia kayak simplifikasi dari kalian kalau misalkan dulu tuh pernah personality test apa sih? Psikotes ya? Psikotes, iya psikotes itu. Jadi kayak gampangnya gini, kalian bisa akses dari HP kalian masing-masing gitu. Jadi kalian kebayang gitu. Ininya kalian gimana, sikap kalian terhadap tiap hari itu kayak gimana, kalian ekstrovert atau gimana, kayak bisa reflection apa ya, self reflection gitu loh, kayak kalian tuh sebenarnya aslinya kayak gimana gitu. Tapi kenapa lu nggak percaya sama MBTI? Kenapa nggak percaya sama zodiak? Karena ya tadi itu kayak misalkan gue ketemu 2 orang, zodiaknya sama, tapi orangnya beda sebenarnya. Kalau misalkan gue kenal lebih dekat, orangnya nggak sama. Gitu. Sedangkan ada yang kayak zodiaknya beda tapi orangnya juga alike gitu. Jadi gue gak ngerti kenapa orang percaya itu. Tapi kalau menurut gue kayak zodiak tuh nggak aneh sih, jujur ya. Aneh atau nggak aneh? Aneh. Kenapa aneh? Sorry, mau clear up. Zodiak tuh maksudnya ini astrologi. Zodiak Iya. killer. Oh. Anyway. Itu topik for another day. Oke, bikin Ansofi. Enggak ada. Ayo, balik. Zodiak itu kayak yang Capricorn, Sagittarius, Aquarius, Leo. Lo apa? Gue Scorpio. Oh, Makanya gue kalau main bola suka Scorpion Cake gitu. Biasa. Jirut ya? Reni Kemarin lu Higuita. dong ya? Iya. Oh, lu tanggal 22 gak sih? Iya. Oh, goblok. Lo apa? Kita kan baru kenalan di sini. Lo apa? Tanggal apa November? Oh, November. Apa? Gue nggak tahu anjir. Oh, Scorpio ya? Sama. Gue Makanya kita berdua saningan. Gue mirip gak sama dia? Gue mirip gak sama dia? Enggak. Ayo. Nah, Iya, itu makanya. dia. Itu bukti depan mata itu. Bukti depan mata. Coba tanya kalian ada di tongkrongan nih, misalkan kalian lagi nongkrong di kayak nongkrongan A gitu. Kalian lagi ngopi kayak Capricorn lu apa bangsat? Zodiak lu apa? Misalkan yang ada 2 orang sama nih, Leo sama Leo. Zodiak lu Gitu. apa? Gue ISFJ. Goblok. Oh, salah. Itu MBTI namanya. Oke. Kayak waktu orang lagi nongkrong lu tanyain aja kayak Leo sama Leo. Terus gue kayak kok beda kepribadiannya gitu. Makanya gue nggak percaya, kalau gue nggak percaya sama zodiak anjir. Kayak masa orang lahir nih di Jakarta sama orang lahir di Bandung kepribadiannya beda anjir. Padahal jamnya sama gitu. Kayak aneh. Iya, bener. Gak mungkin. Itu kan kayak pribadi kita itu kan dipengaruhi sama lingkungan. Upbringing segala macam. Iya. Jadi nggak mungkin sama persis walaupun zodiaknya Gue juga sama. bingung sih kayak banyak orang yang percaya tuh kayak gini. Percaya kalau lagi bagus doang. Oh iya. Ah, boleh gue clear up gak? Apa? Percayanya bukan lagi bagus. Mereka percaya kalau misalnya align sama apa yang mereka pikirkan gitu. Nah Mereka iya. lihat yang mereka mau aja. Iya kan. Di filter kayak gitu. Iya. Kayak apa sih? Dulu- Kalian butuh validasi kah? Waduh, dulu gue suka ngelihat ini kan majalah yang ada belakangnya ada kayak zodiak kayak gitu kan, astrologi kayak misalkan sifatnya apa segala macam. Dan most of the upsides atau downside juga sih. Yang gue lihat dari semua Capricorn mulu gue kayak semua zodiak itu yang baiknya itu yang universal gitu loh.
Iya Jadi benar. kayak iya semua orang pun begitu, bukan masalah Yang kayak, zodiaknya. Hari ini kalian akan senang gitu. Ya iya gue udah senang. Kan yang seneng bukan gara-gara Capricorn doang senang, yang Libra nggak boleh seneng kan nggak gitu loh, maksud gue gitu. Iya benar. Tuh. Nah itu tuh jadi kayak sekarang tuh orang lagi nanya-nanya Mir kayak yang bener tuh yang mana sih, MBTI apa zodiak gitu. Jadi kayak gue ngeliatnya ya MBTI lah. Orang MBTI aja by survei gitu loh. Ya, oke. Iya Kita gitu harus loh. tes dulu baru tesnya Tes keluar. dulu. Iya lu sukanya di rumah doang apa sukanya keluar. Sukanya ngobrol doang apa baca komik. Kalau gitu, gue suka di rumah dan keluar. Come on. Tapi gue mau nanya deh. Apa? MBTI, lu ngambil MBTI tesnya kapan ngambil tesnya? Udah lama. Udah lama gua. MBTI itu bisa berubah nggak? Bisa. Tapi perlu kayak suatu hal yang life changing banget gitu. Kayak misalkan lu stres kayak lu mau mati gitu. Enggak jujur aja. Enggak kayak Stres kayak mau mati gitu. Terus lu bisa berubah MBTI dari E ke I misalkan. Iya, gitu. kayak misalkan lu yang awalnya keluarganya baik-baik tiba-tiba broken home gitu. Jaksel rumahnya patah gara-gara gempa. Iya gitu kemarin kan ada bencana. Kemarin ada bencana. Kemarin kan anjing. Ada bencana. Jaksel tapi Enggak kan kita beda prefer Cianjur. Prefer Cianjur. Ini kita ada link donasi ya. Rekening gue. Ada gaji. Gak kita prefer Cianjur. Ntar di sensor ya, makasih. Gue belum mau di cancel. Oke. Lanjut. Gini, kayak mereka tuh bisa berubah kalau misalkan ya ada yang suatu hal yang gede banget gitu terjadi di hidupnya. Kayak misalkan kayak tadi yang broken home gitu. Nah itu bakal bisa berubah karena kan mungkin trauma dan lain-lain sifatnya dia udah jadi berubah gitu loh. Jadi jawaban dari setiap kayak item-item yang ditanyain itu berubah nanti. Gitu doang berubahnya. Kalau enggak ya udah lu stick to apa yang lu pikirin gitu. Walaupun lu kayak misalkan kayaknya hari ini gue pengennya kayak misalkan dari skala 10 kan gitu kan ya. Iya. Dia skalanya 10 sampai 5 sampai 5 ke 5 gitu. Iya 5 sama 5 gitu. Nah lu milihnya kan tetap kayak naik turun kan. Tetap aja hasil bakal sama. Coba lu jawab. Tapi harus sesuai dengan say to yourself ya. Gitu. Tapi kuncinya di situ sih, kayak seberapa lu bisa jujur sama diri lu pas ngisi gitu. Iya. Karena kadang kalau misalnya lu lagi carry it with emotions bisa berubah jawabannya. Nah itu kayak kata orang-orang tuh lu take taste-nya waktu ini aja, waktu lagi kayak ya udah lagi happy atau apa gitu. Soalnya kan ada juga yang kayak gue pengen introvert deh biar keren. Jadi kayak semua pertanyaan yang apa namanya? Biar misterius gitu kan. Biasanya kan ada orang kayak gitu. Jadi semua pertanyaan yang ada kira-kira kamu suka juga atau tidak, ngomongnya iya apa enggak gitu loh. Jadi kayak untuk dapat result yang dia pengen gitu. Siapa? Gue nggak tahu siapa. Emang ada ya? Ada orang kayak pengen ada gitu kayak misalkan gini. Orang lu extrovert introvert, aslinya extrovert tapi bilangnya introvert gitu. Ada cuma karena buat apa? Tapi pasti ada. Pasti ada. Buat apa? Ya soalnya kan kadang kayak introvert misterius. Gue tahu standar TikTok yang ketinggian gitu kan. Yang kayak gue maunya sama cowok yang cool. Iya. Gue maunya sama Sigma male gitu. Alpha. Lo sumpah sampai sekarang gue nggak tahu Sigma male itu maksudnya apa. Ya ntar lah. Iya ada lah. Nanti dia sama dia. Beda topik. Nanti dia ngedit orang ada six pack terus ada mukanya chiseled gitu. Giga chat. Alpha male. Nah kayak gitu pokoknya kayak ya MBTI itu suatu hal yang mungkin bisa jadi patokan untuk kita untuk kayak kehidupan sehari-hari ya. Kalau menurut gue ngebantu banget sih. Jadi gue belajar tuh pertama kali jujur karena drakor. Oke. Oh, drakor sama reality show Korea. Iya Korea emang heavy on gituan sih. Kampus lu nggak nyediain? Nyediain. Nah gitu juga. Plus di kampus gua waktu mau masuk organisasi cara berkenalannya dengan lebih gampang kayak gitu. Pakai itu iya. Iya. Jadi kayak misalkan gua masuk organisasi nih, terus kayak MBTI lu apa? Jadi orang-orang itu sebelum ketemu sama lu, kayak misalkan kemarin kan juga lagi online tuh. Jadi sebelum ketemu itu mereka nanyain dulu MBTI lu apa. Jadi waktu ketemu dia udah bisa kayak ibaratnya dari awal, orangnya tuh aslinya kayak gini gitu. Kalau MBTI itu kayak gitu, jadi pendekatannya lebih baik gitu. Nah kayak gitu tuh. Berarti tadi kan sebelum kenalan, lu bilang sebelum kenalan segala macam. Iya. Berarti MBTI itu juga bisa dipakai buat deketin cewek dong. Itu dia. Tapi benar, iya. Gue sebelum jauh ke sana, gue gak nanyain zodiak lu apa. No.
MBTI lu apa? Itu. Oke. Misalkan lu nanya MBTI lu apa, terus dia jawab MBTI gue ini. Terus lo kayak lu tahu dari mana kalau misalkan ini cocok nih atau enggak? Ah, pergi anjing gitu. Jadi gini, kan itu kan ada kayak I, S sama apa sih? Tadi gue liat S sama N gitu. Nah, mereka tuh kayak ada satu yang bisa, misalkan serangkaian kata gitu, misalkan ESFJ gitu kan, lu ISFJ kan. ESFJ itu cocoknya sama siapa gitu. Berdasarkan dari sifat-sifatnya itu. Oh, Nah, udah ada. Ada chartnya sebenarnya. Oh, oke. Ada chartnya. Nanti kita pop upin. Peng. Nah, ini nih. Nah, itu tuh, itu Sabar. Lagi. peng. Nah. Lagi katanya nih. Peng. Sabar. Lagi. Peng. Udah. Yang edit kasihan yang Lu yang edit. Kita ngerjain lu. Sampai di final cut-nya enggak ada. Iya, Bang. Kita pecat. Gitu. Nah, itu tuh kelihatan tuh di situ kelihatan kayak chartnya tuh si misalkan ESFJ cocoknya sama siapa? Gua oke. ENFP itu cocoknya sama siapa gitu. Oke, berarti lu apa tadi? Gua ENFP. NFP. Heeh. Yang enggak cocok sama lu apa? Oh, ada. Yang harus di avoid. Yang ini tidak baik, ini tidak cocok. Ini akan menciptakan kiamat. Gua ada. Jadi kalau nggak salah kalau nggak I, takut kan lo? Berarti kita nggak bisa bareng. Tapi aku maunya sama kamu enggak. Kalau nggak salah tuh gua nggak cocoknya tuh sama ISFJ. Aku Pak. Nggak. Gua INTJ kalau nggak salah deh. Gue lupa. Ntar ada di chart kok. Gue lupa tapi. Ada di chart ya? Ada di chart ya. Enggak, udah jangan kasihan. Iya ada pokoknya ada di chart ya. Gue ada tuh nggak cocok sama satu particularly. Jadi gue percaya sama turning point gue percaya sama MBTI itu kenapa? Jadi gue kesel nih sama satu orang ada di tongkrongan gue dulu. Kayak gue kesel nih. Terus gue adalah iseng. Gue lagi mood gue lagi baik gitu. MBTI lu apa sih? Gitu kan. Ambil debat santai gitu. Terus kayak ini. Gitu. Oke gitu. Malamnya gue cari dong. Apakah seorang ENFP cocok dengan ini? Tidak. Gue tiap pantesan gitu. Gue tiap ketemu sama dia kesel anjir. Karena pribadinya bukan karena zodiaknya ya. Gak relevan kalau itu. Jadi kayak sama pribadinya itu gak cocok gitu. Oke. Dia terlalu yang kayak peng sedangkan aduh, tonjok. Sedangkan kalau gue itu orangnya kayak ya udah let it flow aja anaknya. Gitu. Oke. Oh, berarti ada yang kayak harus di avoid. Apalagi kalau buat deketin cewek gitu ya. Iya. Nih. Gue kasih kisi-kisi. Cium-cium. Gue kasih kisi-kisi. Muah. Ntar kasih emot bibir. Jadi tuh ada kayak ininya siapa cocok sama siapa gitu. Jadi untuk yang pertama adalah ENTP itu sama INTJ. ENTP sama INTJ. Lu apa sih? MBTI? Kalau lu? Sabar gue lupa. Coba. 1, 2, 3. INFP. Ya lu INFP. Lu introvertnya kepribadian gue ya. Anjing. Kelas. Sama-sama orang Jawa sih. Dia nontonnya kemarin lo enggak? Iya, bener dong. Episode kedua. Benar, episode kedua. Iya. Nah, ini terus selanjutnya itu adalah ini gue kasih kisi lagi nih yang kedua. Ini ada 10 kalau enggak salah. ISFP sama ESFJ. Lo apa sih tadi? Gue ISFJ. Sabar, berarti belum. Ini masih ISFP sama ESFJ. Yang ketiga itu ESTP sama ISFJ. ISFJ kan? Ulang, tadi gue lagi. Ya. Langsung. ESTP sama ISFJ. Iya, buat kalian yang ESTP. ESTP dan cakep ya. Hit my line please. Ada DM. Kan ada tuh di Instagramnya Tisu Basah. Cuma follow kita bertiga doang soalnya. Cek di situ. Tadi gue keberapa? Ini enggak apa? Misalkan gue ISFJ tadi. Iya. Terus gue tadi sama ESTP. Gue mungkin enggak cocok sama yang lain. Mungkin. Nah, yang tadi yang peng gitu. Itu tuh ada kayak chartnya gitu. Jadi kayak dia cocoknya goodnya relationshipnya sama siapa. Oh begitu ya? Wah, iya, chartnya bagus banget ya. Wah,
Oh gitu, karena aku mengerti. Iya kan? Ngerti kan lo? Mengerti. Explain banyak banget kan? Iya banyak banget. Lama nih kayak. Wah, kelap-kelip. Enggak, udah, kasihan. Ya, mau tau nggak alasannya kenapa ESTP Kenapa? cocok sama ISFJ? Kenapa? Jadi gue mau jelasin nih. Jadi kalau ESTP itu cocok berhubungan dengan ISFJ yang cenderung pendiam dan suka menyembunyikan perasaan. Kan gue gak pendiam. Tapi pendiam sih lo dibandingkan teman-teman gue yang lain ya. Lu pendiam, Pak? Oh iya. Iya. Pendiam itu kok kayak lu lihat gue pendiam dari mana? Jadi Kan gini, gue baca kalau ketemu. Sampel ya tergantung sampel size aja sih. Maksudnya kan kayak gue Bukan sampling size yang lain ya. Jangan. Kalau itu jangan. buat maksudnya dari sampel size teman gue yang misalnya di kampus berapa orang gitu kan. Terus gue ngebandingin sama lu, ya lu termasuk diem. Oh iya. Ya kan gue bacot. Lu semua orang bakal bacot kalau udah kenal. Tapi kalau misalnya nggak kenal sama orang, apa lu bacot? Enggak. Oke. Dia tuh sama kayak gue. Iya, gue misterius. Dia tuh sama kayak gue. ENFP sama INFP tuh hampir mirip. Jadi kayak kita memperhatikan orang gitu loh. Kita suka apa ya? Nah, orang observation orangnya. Observing. Observing. Makanya cewek-cewek kan gue pendiam nih, misterius gitu. Kayak Ya langsung aja ke sama gitu Jo. Enggak, jangan. standar zaman sekarang banget sih pendiam, Instagram Pendiam. followersnya dikit, Postnya nol. poster no, DP-nya enggak ada. nggak ada profile picture. Kok lu pacaran sama Anonymous kah? Nama ini ada angka-angkanya 03457. Itu sebenarnya gue nggak tahu angka apaan itu. Gue juga nggak tahu, itu ngasal doang itu. Kayak Tanggal lahir. tanggal lahir. Nah, jadi tapi lu, nah itu tadi yang kayak introvertnya itu kelihatannya dari situ kayak lu pendiam kalau misalkan ketemu sama orang baru gitu. Candaan yang dilontarkan oleh ESTP mampu membuat hubungan dengan ISFJ terasa menyenangkan dan membuat ISFJ menemukan zona nyaman untuk berbagi perasaannya. Gitu. Jangan deg-degan gitu dong, Mas. Kak, pertanyaannya gue gini. Mantan lu apa? Gue nggak ada yang tahu. Gue baru tahu MBTI. Bukan baru tahu ya, baru coba tes MBTI. Atau baru peduli sama MBTI itu baru sekarang. Mantan gue nggak pernah tahu. Karena biasanya mantan terbaik itu kalau misalkan rekomendasi dari sini. Serius, gue gak bohong. Karena gue ngecek. Jadi yang paling indah buat lo itu yang Sekarang dong. Yang sekarang, ya. MBTI dia apa? Apa? MBTI dia apa? ENTJ. DNTJ. Stro N-nya apa? Bukan. Udah lewat N udah lewat. NNN. No Ngopi November. Udah nonton yang pertama belum? Itu ada jokesnya kita di episode pertama. Iya. Nonton ganjing nonton. Gitu. Dia ENTJ. Oke. Itu emang cocok sama Cocok loh. Lo. Kalau nggak cocok saya. sama E ya? Sama E. Nah itu sebenarnya banyak yang jadi gini. Extrovert gua itu ambivert sama kayak dia. Introvertnya dia INFP sama ENFP itu ambivert. Jadi kayak misalkan kita menyesuaikan keadaan gitu loh. Kalau misalkan di lingkungan orang yang introvert, kita bisa menjadi seorang extrovert yang disukai oleh introvert. Tapi kalau kita berada di lingkungan extrovert, kita bisa menjadi seorang introvert yang disukai oleh extrovert. Adaptasi. Lebih ke people pleaser sih. Lebih ke jilat sih. Lebih ke menjilat semua orang gitu. Yang penting kita suka disukai oleh banyak orang. Gitu. Oke. Gitu. Nah, udah ini. Udah mulai percaya? Udah mulai percaya. Enggak juga sih. Seenggaknya gini, kalau zodiak kan gue nggak tahu based on apa. Kalau MBTI kan based on emang ada surveinya, ada datanya gitu. Lu tes segala macam. Jadi seenggaknya lebih gampang dipercaya dibanding zodiak. Iya benar. Gitu. Dan bisa jadi alat-alat itu loh, alat-alat berkenalan aja kayak misalkan bukan alat berkenalan. Instrumen berkenalan. Biasanya kan lu ngopi gitu. Lu kalau orang yang gak ngopi kayak dia gimana? Iya. Teh. Lanjut ya. Tai. Kenapa tiba-tiba tai? Gak tahu, gak jelas saya. Nah gitu, pokoknya kalau misalkan MBTI itu kayak gitu. Lalu pertanyaan enggak buat gua? Ini deh, apa namanya? Apa? Lu pertama kali MBTI banget nih, itu kapan? Waktu masuk kuliah. Karena pertama kali itu gue diperkenalkan dengan MBTI itu adalah ketika saya masuk kuliah. Saya mau masuk organisasi, ditanyain MBTI lu apa, 17 personalities itu lu apa? 16 apa 17? 16 deh.
16 personalities gitu. Terus gue kayak apaan nih? Gitu. Gue kayak terus gue cobalah gue take test gitu. Terus waktu gue keluar hasilnya itu kelihatan kayak demi apa sih? Coba gue baca satu-satu. Kok bener semua gitu loh. Oke. Gitu. Nah, cewek pertama yang lu deketin setelah lu peduli sama MBTI gimana? Ininya deh, apa namanya? Experience-nya. Gak harus bagus, gak harus jelek. Gue pengen tahu aja kayak pertama kali lu kenal sama cewek yang udah peduli MBTI. Mencerminkan gitu. Mencerminkan. Tapi kan gini, kalau misalkan kita PDKT sama cewek, itu kan biasanya kalau untuk yang awal-awal kan ditunjukinnya yang baik-baiknya doang dong. Oh iya. Yang buruk-buruknya gak kelihatan dong. Nah, caranya gue untuk kayak break the ice. Iya, itu gue coba kayak misalkan dia buruknya apa nih? Coba gue nyerempet ke sana dulu, biar kelihatan nih buruk-buruknya bener nggak gitu. Oke. Ngerti Sama dia, ngerti. Kayak misalkan dia buruknya itu dia agak temperamen gitu. Gue buat emosi gitu. Emang anjing sih gue jujur ya. Tapi ya di lu gali gitu kan. Iya, gue gali bener-bener kayak bener nih berarti MBTI-nya gitu. Dan gue bener semua, jujur aja. Bener semua. Ya relationship yang bener-bener kayak misalkan kelihatan nih kayak cewek ini tuh misalkan ENTJ gitu. Oh benar gitu. Sifatnya tuh kayak gini. Aslinya kayak gini. Yang di dalam hatinya dia kayak gini. Gitu. Ini gue sendawa mulu nih. Nggak apa, abis minum apa lu? Abis minum. Gue gak ada mereknya. Kalau lu minum apa kalau lu? Green Sand. Makasih udah halal ya, makasih ya. Ya makasih banget. Dulu gak halal. Sekarang udah halal. Ini gitu. apa? Ini kopi buatan saya. Oh, racikan sendiri. Oke, kalau misalkan Pak prosedur, lu pertama kali tahu, bukan pertama kali tahu ya, pertama kali peduli dengan MBTI. Pertama kali gue peduli nggak peduli sih. Oke, sampai sekarang pun gitu. Kayak gimana ya? Jadi gue pertama tahu gara-gara itu. Kampus gue nyediain. Kayak gue udah tahu agak lama sebenarnya. Kayak ada tuh tipe MBTI gitu dari SMA lah udah tahu gitu. Tapi kalau misalnya take test pertama sih waktu kuliah. Terus semenjak dari itu gue yang kayak gue percaya banget juga enggak, tapi at least itu selalu benar dalam menjadikan dasar untuk mengenal seseorang gitu loh. Iya benar. Gue jadiin dasar aja, tapi kayak gue nggak menutup kemungkinan untuk orang itu berubah atau orang itu grow jadi sesuatu yang mungkin nggak tercerminkan oleh MBTI-nya. Tapi biasanya in most cases tercerminkan sih sama MBTI-nya. Gitu. Ada nggak temen lu yang kayak MBTI-nya apa? Terus lo kayak yakin MBTI lo itu? Oke nggak gitu deh. Enggak. Nah, akurat semua gitu. Nggak ada. Karena gini, orang yang gue nggak yakin itu semuanya I. Gitu. Karena gini, orang introvert itu lebih susah ditebak sama daripada extrovert. Karena extrovert itu kan Outgoing. Bukan outgoing oke. Tapi maksudnya ekspresif mereka tuh. Kalau extrovert. Jadi gue bisa kayak anaknya gini nih. Oke. Oh sebenarnya anaknya gini nih. Gitu. Gue kan orang observan, jadi kelihatan gitu. Kalau orang introvert susah. Kenapa? Karena mereka menunjukkan true of themselves itu kalau misalkan orang itu udah nyaman sama kita. Gitu. Susahnya gitu. Nah biasanya yang gue agak skeptis itu biasanya introvert sih. Tapi kalau misalkan di MBTI lu apa? Misalkan ISTP gitu. Oh pantas ya. Gitu, gue bisa kayak gitu. Oke. Gitu. Lu bisa nebak orang gak? Enggak, tapi gue bisa nebak aslinya dia kayak gimana gitu. Belajarnya dari MBTI kayak misalkan ini orang periang tapi sebenarnya aslinya sad boy gitu. Ini orang aslinya suka ngedengerin tapi sebenarnya cuma gimmick. Gue bisa. Ini sebenarnya nih orang genuine banget kalau berteman bisa gitu loh. Nah itu tuh gue belajar dari MBTI. Makanya kalian kalau berteman yang sehat, belajarlah MBTI jangan zodiak. Tapi ini juga gue menambahkan sesuatu ya. Kayaknya udah nonton episode 2 belum nih? Apa? Agak terbantu sama kemampuan lu juga sih kayaknya. Untuk ini orang. Iya kok. Jangan-jangan lu bisa gitu ya ke orang Jawa dong. Sama orang Kalimantan gak bisa. Lu tuh kemarin tahu di Jawa juga bukan karena dia orang Jawa. Karena MBTI lu kan. Oh iya bener. Enggak. Maksud gue lu bisa kayak nge-analisis orang atau lu bisa mengobservasi orang dengan
dengan tepat lah ya. Bukan tepat sih, maksudnya kayak bisa punya groundwork yang kasar gitu. Ya. Itu mungkin karena lu juga agak lebih sensitif sama energi-energi orang gitu. Jadi lu bisa ngerasain ini yang ini nih, ini yang ini nih gitu. Tapi iya sih, membantu juga sih. Membantu sih. Kalau dalam kasus gue membantu sih kayak gitu. Oh lu juga bisa. Kelihatan Pak orang. You know human beings ya. Kalau menurut gua ya cuma jadi ini aja sih. Kayak misalkan lu ketemu sama orang baru, ya katalisator aja lu kenal lebih cepat gitu. Gitu aja sih kalau dari gua ya. Gitu men. Dan ya supaya lebih akurat juga kalau mau nembak. Itu dia. Nembak apa emang? Ya enggak nembak personality orang. Oh, Nembak cewek. Kalau nembak cewek kan artinya kita deket duluan. iya. Tapi jangan nembaknya jangan kecepetan. Nanti putusnya juga cepet soalnya. Kayak seseorang gue kenal banget. Wah apa tuh ini? Itu. Ada gitu loh. Jadi temen gue nih. Teori apa itu tuh? Gue gak ngerti. Jadi gue kayak ini orang kenapa cepet banget nembaknya gitu. Putusnya pun cepat gitu. Jangan. Kita ada teori baru. Teori tentang mendekati cewek. Selain MBTI ya. Selain zodiak enggak. Zodiak enggak. Zodiak gue anti banget zodiak. Jadi kalau misalkan deketin cewek atau deketin cowok, ada namanya 4 months rule. 4 bulan. 4 bulan. PDKT itu harus 4 bulan. Biar at least ketahuan tuh bagusnya kayak gimana, jeleknya kayak gimana gitu. Jangan cuma pakai MBTI doang. MBTI untuk permulaan. Oke. Tapi kalau misalkan mau long run, mau 2 tahun bukan 2 minggu ya. Itu harus pakai 4 months rule itu. Gitu men. Mana lu enggak dia 4 bulan tuh sepertiga tahun. Ya udah. Iya. Emang kenapa? Lama aja. Ya udah, for the sake of jadi teman hidup enggak apa-apa dong. Gue sebelumnya waktu SMA ini apa namanya? Kurang dari 4 bulan. LT aja. Tapi putusnya kenapa? Gue lupa putus apa. Biasanya tuh terkaget-kaget sama sifat aslinya, biasanya gitu. Tapi nggak ada sifat asli yang baru keluar. Apanya yang keluar emang? Nggak ada Iya nggak ada red flag yang keluar, jadi kayak emang udahan aja. Oh udah bosan. Gua bosen, lu bosen, kita udahan. Gitu. Kalau misalnya nih buat para pendengar atau penonton, misalnya dia baru tahu MBTI ini, ya. Dia sudah jadian sama orang, terus tiba-tiba yang kayak, aduh ternyata nggak sama, aduh. Oh jangan. Enggak. Jangan gitu. Merang ya ke gue ya. Enggak, jadi kalau misalkan udah jadian ya udah emang itu sifatnya. Kan kita kalau misalkan mau menjadi dalam relationship yang baik itu harus menaui kondisi pasangannya. Kalau misalkan ternyata MBTI-nya kayak yang tadi disebutin nggak ada yang cocok, tapi kalau misalkan jalan ini oke-oke aja ya lanjutkan gitu. Nah, Pertahankan. justru kalian nanti tanya ke pasangan kalian gitu, MBTI kalian apaan gitu. Nanti kan kelihatan tuh negatifnya apa, positifnya apa, ya udah kalian tahuin. Jangan sampai negatifnya itu keluar, negatifnya itu jadi ditauin aja kalau misalkan keluar gitu loh. Misalkan udah tahu nih jangan dipancing keluar gitu. Jangan banci. Oke. Nice. Jadi kalau misalkan ya gitu pokoknya kalau misalkan MBTI itu cocok untuk kalian untuk mengetahui orang lain aja gitu. Jangan sampai mengetahui yang lain gitu. Janganlah kalian percaya sama zodiak. Ini itu sebenarnya inti dari podcast ini adalah menyadarkan kalian kalau zodiak itu tidak baik, tidak relevan, tidak kompeten sama sekali, gak ada ujungnya gitu loh. Kayak apa sih kalian tuh kenapa suka sama zodiak gitu? Bang yang clear up nih bukan gue yang ngomong ya, bukan Pak Prosedur yang ngomong. Gue keluar frame sekarang pun gue gak ikutan. Kenapa gitu? Gue kesel banget tau. Kayak misalkan kan gue aktifnya di TikTok kan, kayak muncul gitu. Kayak kenapa sih Capricorn itu misalkan Capricorn itu jaim gitu. Kagak anjir. Gue enggak. Misalkan gue enggak. Kayak Scorpio itu munafik. Enggak. Iya dia lagi mendebunk semua teori. Iya gitu loh. Kayak apa sih gitu. Gue males gitu. He went rage mode. Sagittarius gitu. Sukanya apa ya? Sukanya maco yang pendiam gitu. Enggak. Bener sih. Iya. Tapi enggak semuanya salah. Iya enggak.
Iya, Enggak, iya. enggak Nggak semuanya salah. Iya, kayak beberapa Tapi nggak bener juga. Iya, gitu loh, males. Melihatnya malas. kadang itu manipulatif gitu loh. Kayak orang, oh gue gini, gue gini gitu. Kayak apa sih? Kayak gue ngeliatnya tuh orang yang suka sama zodiak itu adalah, tau gak sih kayak stereotype American girl gitu, yang White, Valley girl, white chick. Starbucks girl. Iya, yang gitu. Gue ngeliatnya kayak gitu kayak. Oh my gosh, Oh my I'm a Capricorn. Capricorn. Oh my gosh. Gitu ada. Mhm. Gitu. Yang gitu-gitu tuh gue ngeliatnya kayak ih siapa sih gitu loh. Iya, gue ngerti. Iya gitu loh. Apalagi ya? Sudah kah Eh, yang kita bahas hari ini? Apa ada yang pengen Anda tanyakan mungkin berdua tentang expertise dalam MBTI ini prosedur mungkin. dan yang sangat benci dengan zodiak? Oke. Gue Gue Capricorn. Gue Jadi enggak, jujur. gue enggak benci zodiak, gue cuma enggak percaya doang. Gue nggak benci, tapi gue nggak menganggap itu terlalu relevan sih jadi. Nah, Iya. aja berhasil gue. Gue seorang Bukan Capricorn. berhasil dari awal emang gitu. Kayak gitu, Bambang. Nanti kayak ini orang zodiaknya apa sih? Gue Capricorn. Kenapa? Mau ngejudge gue lagi kah? Gitu. Masalah datang kepadaku. Apa? Tanya. Lu. Menurut lu kayak dari MBTI, dari segala MBTI gitu, ada MBTI yang menarik gitu? Ada. Apa tuh? Nah gini. Jadi kalau gue kan kemarin ngelihat yang kayak yang di chart gue yang peng tadi. Ini lagi. Nah ini. Jadi gue tuh pertama kali kayak gue kan tertarik dengan energi orangnya gitu. Gue itu ngebiasin Jin. Enggak, bukan. Saya normal. Bukan Jin BTS juga. Kita ulang lagi. Gue ngebiasin ini siapa yang gue suka, Ryujin. Ryujin itu ENFP, Pak. Oh, itu lu anggap menarik tuh itu. Iya, jadi gue kayak dengan by gue ngeliatin dia dari layar aja gue tahu vibe-nya dia kayak gimana. Sama satu lagi, Ryujin tuh bukan ENFP, yang ENFP itu tuh si ini pemainnya Nevertheless, siapa namanya? Oh, gue nggak tahu. Lupa. Pokoknya main Nevertheless, mukanya mirip Ryujin, pokoknya gitu. Gue lupa. Hmm. Han So-hee itu ENFP sama kayak gue Oh, orangnya. itu NFP. ENFP. Nah, kalau Ryujin itu INTJ. INTJ itu cocoknya sama apa? ENFP. Serius, coba lu lihat lagi nih. Peng. Nah, cocok kan? Ini. Nih. Hah. Lewat. Wah, nempel ke sini sekarang. Kaget gue. Ini kita mengeksploitasi. Enggak, kalau misalkan lu males tuh katanya enggak usah. Kalau lu males nggak usah. Yang dia aja tadi. Yang gue gini-gini enggak usah. Gitu, jadi gue kayak karena gue orangnya suka ngeliat vibe orang, jadi gue mengecek vibe orang itu bener atau enggak cocok sama gue, itu dari MBTI-nya. Dari yang ini. malah dipancing beneran. Gitu. Gitu caranya gue. Gitu, Za. Lo gimana? Lo masih kepo kah dengan MBTI ini kah? Gue kepo lagi. Boleh. Apa? Kan tadi udah ngomongin zodiak gitu. Iya. Terus udah MBTI juga kan. Ah, Ada hubungannya sama aura-aura orang gak sih? Oh, gue gak ngerti lagi Aura. Gue juga gak tahu. Gue tanya Aura kasih. ini cakep. Hot Mama. MBTI kamu apa Aura kasih? Enggak. Ada hubungan gak? Ada hubungan gak? Lo tau gak? Gue tuh sebenarnya gini. Gue bisa ngerasain orang yang kayak ini orang baik beneran atau enggak gitu doang sih sebenarnya. Gitu. Ini orang genuine atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan MBTI itu dia ngegambarin semuanya, Pak. Gitu loh. Jadi justru kayak ngebantu gue itu tadi yang lu bilang. Jadi kayak dia ngebantuin gue untuk kayak kenal sama orang baru dengan garis kasar dari gambaran seluruh kepribadiannya dia gitu. Nggak kayak ini sih, nggak kayak semuanya gue tahu dari MBTI gitu, dari sense gue ada kemampuan gue gitu. Nggak juga gitu loh. Tapi ngebantu banget gue untuk kenal sama orang baru gitu. Coba deh mulai dari sekarang kalian kayak misalkan ketemu sama orang nih, MBTI lu apa gitu. Gue sekarang kayak gitu kan. Gue sekarang kayak gitu. Gue ketemu sama tukang parkir, MBTI lu apa, Pak? Buset. Saya enggak ngerti, Mas. Zodiak. Ngerti dia. Gitu. Iya. Iya, ini benci banget dia ada apa sih sama zodiak? Lu ada apa sih sama zodiak? Lu berpengalaman buruk kah? Iya. Pengalaman buruk sama zodiak. Iya, jadi Kenapa Pak? jadi gini.
Jadi gue tuh berkali-kali ketemu dengan orang yang ada di Bumble. Gue kan alumni Bumble. Alumni Bumble. Jadi kan di Bumble itu ada feature yang namanya ditampilin tuh. Gak ada ditampilin MBTI, gak ada. Zodiak. Jadi kayak banyak kayak orang ada beberapa yang kayak gini. Lu cakep deh, tapi sayang lu Capricorn. Gue what? Anjir, gue kayak belum ngomong men. Gue belum ngomong. Iya. Gitu loh. Tapi dia udah rejection di awal gitu. Gue kayak aduh apa sih, gue kesel gitu. Gue kayak bete. Untungnya terus gue ketemu sama orang yang ya udahlah kita kenal MBTI aja gitu. Oke. Terus waktu kenal MBTI ternyata ini lebih cocok. Lebih bisa dipakai ya. Enggak, tolak ukur, bukan ceweknya. Iya, bener. Gitu. Oke. Gitu Pak. Jadi emang tolong Bumble sekarang tampilin MBTI aja. Jangan ada zodiak itu. Gitu. Kenapa? Nyangkut. Gue cipok tadi. Gitu. Kalau gue dari Bumble itu terus kayak ya bad aja gitu. Misalkan gue tiba-tiba melakukan suatu hal yang tidak masuk ke dia gitu. Maksudnya kayak gue lagi salah gue. Maksudnya apa tuh? Jadi gini, misalkan gue jalan sama cewek gitu. Pause. Gue jalan sama cewek misalkan. Terus gue melakukan suatu hal yang aneh menurut dia. Terus dia kayak, pantes sih lu Capricorn gitu. Gue kayak, pantes sih lu soal Capricorn gitu. Kayak, anjing gitu loh gue. Enggak apa sih? Sabar. Gue bukan masalahnya lu Capricorn. Tapi maksud gue yang kayak, emang kalau aneh pasti Capricorn. Iya gitu loh. gue Scorpio tuh gue aneh gitu. Iya gitu. Kenapa? Ada apa dengan gue gitu? Ada apa dengan Capricorn? Kasian kan. Misalkan gue aneh, teman gue gak aneh nih Capricorn. Kasian anjing dia di rumah diomongin gitu. Kupingnya panas. Iya kupingnya panas, ini Capricorn satu dunia diomongin gitu. Gitu loh. Iya benar sih. Jadi kayak ya, kalau aneh juga semua orang punya sisi aneh, bukan Capricorn doang. Iya. Bukan, janganlah, tolonglah gitu. Gue itu tuh kenapa gue kesel banget sama zodiak karena itu. Karena date experience gue jadi gak enak gitu. Untung gue gak pernah percaya. Makanya. Ya misalkan zodiak lo apa? Stop. Gitu. Mulai dari sekarang gitu. Talk to my hand. Zodiak lo apa? Stop. Jangan ngomong ke sana. Gitu. Coba kita kenalan MBTI aja gitu. Oke. Ya kurang lebih seperti itulah tentang MBTI. Beti. Bukan versus ya, MBTI di atas zodiak. In that order. Di atas. Kayak kalau di TikTok tuh lebih baru zodiak. Gitu. Ya kalau menurut gue itu aja sih yang kita bahas untuk hari ini ya. Kita sudah cukup zodiak shaming ya. Zodiak shaming. Pada hari ini gitu. Jadi mungkin ada yang pengen diomongi ke penonton mengenai sosial media kita. Oke, jangan lupa buat follow kita di Instagram Yoi @basahintisu. @basahintisu. Kalau misalkan mau follow kita ya kita dilihat di followingnya aja, ada gua dan ada dia. Dan ada penyapu handal. Ada penyapu handal di sana. Set your account name. Gitu. Oke, ada lagi nggak dari Pak Prosedur dari Mas Jase? Kalau gua karena kita baru nih di YouTube, tolong don't forget to like, comment, and fucking subscribe. Oh itu template ya. Yoi. Oke lah kalau kayak begitu. Tadi gue mau ngomong apa ya? Tadi gue ada lagi kayaknya. Apa? Iya kita juga bakal tayang 2 minggu sekali ya. Oh iya. 2 minggu sekali. Tapi antara Jumat atau Sabtu ya pokoknya di stay tune aja. Soalnya kita juga gak bisa janjiin. Tapi yang penting bisa nemenin buat weekend kalian. Yoi. Gitu. Utama kita itu adalah menemani weekend para kita bikin apa? Fandom tisu basah enggak anjing bercanda enggak usah Kenapa? Enggak apa-apa. tisu basah harus enggak usah. Aneh ya? Aneh. Gitu. Ya itu a topic for another day. Oke kalau gitu gue Emir, gua Jaseng, we are tisu basah. Dadah, thank you. Dadah. Assalamualaikum.